Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil ibadillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia dan nikmatnya hingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa sama-sama membahas sirahnya, kisah perjalanan hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu kita telah sama-sama membahas kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah kita jelaskan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir di kota Mekkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah di waktu fajar. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas bagaimana sih kehidupan masa kecilnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lahir dalam keadaan yatim. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya abahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah, ini wafat ketika usia Nabi 2 bulan dalam kandungannya. Jadi Nabi otomatis hidupnya beliau masa kecilnya itu dalam keadaan yatim. Nabi kemudian diurus di masa kecilnya itu oleh uminya Sayyidah Aminah dan juga kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, beliau disusui pertama kali tentu oleh uminya yaitu Sayyidah Aminah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah disusui oleh Suwaibah. Suwaibah ini adalah bekas budaknya Abu Lahab, yang mana dibebaskan oleh Abu Lahab karena senang, karena gembira dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu seperti yang diriwayatkan bahwasanya Abu Lahab ini ketika di akhirat nanti hari Senin itu azabnya diringankan, karena setiap hari Senin azabnya diringankan karena Abu Lahab ini pernah senang, pernah gembira dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika itu membebaskan Suwaibah. Nah, Suwaibah ini dibebaskan kemudian menyusui baginda Nabi Muhammad SAW, dan kemudian menyusui juga yang menyusui baginda Nabi Muhammad SAW juga adalah Halimatus Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini adalah wanita dari Bani Sa'ad, yang mana dalam ceritanya Halimah Sa'diyah ini ketika berangkat ke kota Makkah ini dalam keadaan kendaraan yang ditungganginya itu lambat, kendaraan yang ditungganginya itu lemes, tidak cepat. Alhasil ala kulli hal, ketika membawa baginda Nabi Muhammad SAW, kendaraan yang tadinya lemes, lambat, langsung seger, langsung cepat, sehingga menyusul rombongan wanita Bani Sa'ad yang lainnya yang ketika itu juga pergi ke Mekah untuk mencari anak-anak kecil yang bisa disusui. Masyarul hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kampung Bani Sa'ad, yang mana kampung Bani Sa'ad ini ada di sekitaran kota Taif. Tinggal di kampung Bani Sa'ad ini kurang lebih selama 4 tahun. Yang pada akhirnya dipulangkan oleh Halimatus Sa'diyah. Sayyidah Halimatus Sa'diyah dipulangkan ke umminya karena kisah pembelahan dada, karena ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang bermain bersama teman-temannya, datang 2 orang malaikat yang membelah dadanya baginda Nabi Muhammad SAW dan mencuci hati beliau yang sudah bersih. Nabi Muhammad hatinya bersih, cuman dicuci lagi untuk menandakan bahwasanya hatinya Nabi Muhammad SAW itu adalah benar-benar bersih dan bersih. Ketika itu Sayyidah Halimah Sa'diyah takut. Karena takut, akhirnya Nabi Muhammad SAW yang ketika itu berusia 4 tahun atau 5 tahun dalam sebuah riwayat, dipulangkan kepada umminya Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah. Ketika usia Nabi Muhammad SAW 6 tahun, Sayyidah Aminah, ibundanya baginda Nabi Muhammad SAW, pergi berziarah ke kota Madinah bersama Nabi Muhammad dan juga budak warisan ayahnya baginda Nabi Muhammad, yaitu Ummu Aiman, yang mana Ummu Aiman ini juga mengurusi baginda Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya.
pergi ke Madinah, bersilaturahim ke keluarganya yang ada di Madinah. Ketika pulang, mampir ke tempat di mana di situ dimakamkannya Sayyidina Abdullah, ayahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan pulang dari kota Madinah dan dari ziarah ke ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, Sayyidah Aminah ini sakit, yang mana akhirnya Sayyidah Aminah wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad pun di usia 6 tahun menjadi yatim dan piatu. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib hingga berusia 8 tahun, dan akhirnya Abdul Muttalib pun juga wafat pada saat usia Nabi Muhammad SAW 8 tahun. Dan kemudian Nabi Muhammad diurus oleh pamannya, yaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib ini mengurusi baginda Nabi Muhammad SAW dari usia 8 tahun hingga Nabi Muhammad SAW diutus, dan Abu Talib terus membela baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa cinta, rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha minna wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.